Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya dari kemarin juga, bahwa Bahar bin Smith atas pelaporan dirinya bakal polisikan balik Husin Shihab soal hoax gitu. Menarik ini ya. Oke, karena memang di Indonesia ini ada organisasi yang spesialisasinya adalah ini ya, spesialisasinya adalah mengadukan orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kira-kira begitu ya. Dan ya sebagian sukses. Jadi sebagian sukses gitu ya. Oke, kita bacakan Jakarta, dan ini mau dilaporkan balik ya. Mungkin sekali-sekali perlu juga, walaupun terus terang kalau sikap saya berharap dua-duanya nggak diproses. Terlalu cemen bangsa ini kalau kerjanya ya lapor-melapor seperti kurang kerjaan saja. Toh itu masih wilayah perbedaan pendapat. Yang namanya orang dikritik itu biasa ya. Mengkritik dan dikritik itu harus biasa. Jadi dua-duanya tidak boleh baper, tapi memang harus seimbang juga ya. Jadi barangkali untuk pembelajaran dua-duanya, dan mudah-mudahan tidak diproses dua-duanya. Oke, coba Jakarta, CNN Indonesia. Bahar bin Smith berencana melaporkan balik pelapornya, yaitu Husin Shihab terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Husin sebelumnya melaporkan Bahar dan Egy Sujana ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan keduanya yang menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menariknya Husin Shihab ini juga Habib kalau dilihat Shihabnya kan. Justru kita akan laporkan balik dia karena dia penyebar hoax, jadi kita akan laporkan balik, kata pengacara Bahar Ihwan Tuan Kota saat dihubungi Selasa. Disampaikan Ihwan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti yang akan disertakan dalam laporan terhadap Husin Shihab tersebut. Jadi Husin Shihab ini juga yang melaporkan banyak orang ya, dengan organisasi cybernya sebelumnya ya, pokoknya cyber ya. Laporkan Haikal juga, mimpi beliau juga. Kemudian kalau tidak salah laporan terhadap laporan terhadap Greenpeace Indonesia dia juga. Kok bisa ada orang yang spesialisasinya melaporkan orang lain gitu ya. Oke. Kata Ihwan, upaya pelaporan balik ini merupakan permintaan langsung dari Bahar. Ya, keinginan dari Habib Bahar sendiri. Kita akan lakukan itu nanti. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan lapor balik dia, ucap Ihwan. Ihwan menyebut bahwa pernyataan Bahar yang menyinggung Dudung itu merupakan sebuah bentuk kritikan. Kalau dilihatkan dari proses awal cikal bakal perselisihan itu dari pernyataan Pak Dudung ya, kaitan bahwa saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab, tutur Ihwan. Ihwan juga menilai bahwa laporan yang dilayangkan oleh Husin terhadap Bahar dan Egy Sujana adalah sebuah bentuk provokasi untuk umat Islam. Justru Husin Shihab ini yang provokasi umat Islam, ujarnya. Husin Shihab melaporkan Bahar bin Smith dan Egy Sujana dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 ya. Ikonik sekali tanggalnya ya, tanggal pembantaian 6 Laskar FPI. Dalam laporan tersebut, Egy Sujana dan Bahar Smith dilaporkan terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 22 jungto pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ya, Undang-Undang ITE, dan atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 207 KUHP.
Bahar dan Egy dilaporkan buntut pernyataan keduanya yang mengomentari ucapan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Keduanya bicara dalam video yang diunggah di akun YouTube berjudul Semakin Panas. Egy Sujana, Jenderal Dudung harus dipidana, dan Habib Bahar tuntaskan kebodohan ini. Selaku pelapor, Husin menganggap Bahar dan Egy berupaya memelintir ucapan Dudung. Dalam video di YouTube, Bahar dan Egy menyebut Dudung seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia. Sementara Pak Dudung tidak pernah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Bahkan Pak Dudung tidak pernah bilang bahwa dirinya membenci Arab atau tidak mau berdoa dengan bahasa Arab. Di situ delik pidananya. Mereka berdua telah berbohong di hadapan publik, yang mana hal ini menyesatkan, kata Husin Senin. Allahu Akbar ya. Kalau penegakan hukum begini caranya ya, maka negara ini habis habis waktu kita untuk mempermasalahkan ucapan orang dan menginterpretasikan ucapan orang ya. Kalau saya lihat misalnya apa legitimasi pelapor ini ketika dia menginterpretasikan ucapan Dudung yang kemudian dikomentari oleh Bahar bin Smith. Kan tidak ada apa kaitannya, kecuali kaitannya tadi gemar melaporkan orang lain. Saya juga heran kenapa ada kelompok masyarakat yang gemar melaporkan orang lain, dan orang lain itu pastilah para mereka yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi yang lain nggak peduli dia. Misalnya katakanlah dibalik ya, orang yang memaki-maki, memarah-marahi Habib Bahar nggak pernah dipermasalahkan. Tapi sebaliknya, kritik terhadap pemerintahan, kok civil society yang melaporkannya ya. Dan ini sebenarnya ya aneh bin ajaib sebenarnya ya. Aneh dan bin ajaib. Ada masyarakat seperti ini yang begitu gampang sekali tersinggung ya, marah barangkali ketika katakanlah ada pejabat yang dikritik. Lah kalau begitu kita tidak usah punya demokrasi. Bilang saja dilarang mengkritik pejabat. Yang namanya kritik itu ada keras, ada lembut ya. Yang penting esensinya saja. Jadi kalau saya pejabat publik, saya biarkan orang mengkritik saya. Ya. Bahkan ketika kita sudah di public appearance ya, di penampakan publik misalnya seperti ini, ya konsekuensinya adalah dikritik. Apalagi kalau kita mengeluarkan statement yang bisa dikritik orang. Orang tidak mengeluarkan statement saja bisa dikritik gitu. Nah, karena itu terlalu berlebihan menurut saya ketika orang mengunderlining pernyataan Jenderal Dudung lalu tiba-tiba dipidanakan. Apalagi menggunakan pasal-pasal yang seperti digunakan untuk Habib Rizik, yaitu penyebaran berita bohong atau hoax dengan ancaman hukuman 10 tahun. Wah, Allahu Akbar. Di negeri ini koruptor lebih enak dibandingkan orang kritis ya. Kalau koruptor saja itu masih bisa, ya kan? Nggak pernah diperlakukan secara secara buruk gitu. Ya mudah-mudahan kalau saya berdoa ya, karena saya pendamba dan pencinta demokrasi. Dalam demokrasi itu harus ada argumentasi. Kalau kritik balas dengan kritik, data balas data, argumentasi dengan argumentasi. Jangan sebaliknya. Argumentasi dengan makian. Ya kan, argumentasi dengan pemidanaan, argumentasi dengan laporan. Jadi pelaporan balik kepada pelapor ini ya anggap saja sebagai penyeimbang agar tidak dijadikan sansak terus menerus begitu. Nah sekarang tinggal adil saja penegak hukumnya. Apakah penegak hukum mau bersikap adil ya? Karena toh faktanya Habib Bahar juga dimaki-maki orang juga. Bahkan makiannya tidak lebih kecil dibandingkan Dudung atau Jenderal Dudung. Karena kalau KSAD dimaki orang masih mikir-mikir karena takut. Karena dia adalah pejabat publik setingkat jenderal, anak buahnya banyak. Tapi memaki Habib Bahar itu nggak ada perlindungannya sama sekali Habib Baharnya. Orang yang memaki dia mudah sekali melontarkan dan melemparkan makian tersebut. Jadi sebenarnya kita membentuk Indonesia ini untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah, bukan untuk melindungi pejabat saja ya. Bahkan pejabat itu
itu prioritas sekian untuk dilindungi. Prioritas pertama adalah masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Cuma susahnya filosofi ini di kita nggak jalan. Filosofi di kita apa-apa itu pejabat duluan ya. Kalau ada kesejahteraan pejabat duluan. Ada pembagian rezeki pejabat duluan. Perlindungan pejabat duluan, bukan rakyat duluan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi tidak perlu diproses lah dua-duanya. Saya lebih mendukung Habib Bahar dan Jenderal Dudung tabayun, ya, datang berhadap-hadapan, kan lebih baik begitu. Karena saya lihat kemarin ada juga dari YouTube dari Mayor Saleh ya Pak ya, sudah purnawirawan. Dia mengkritik ya anak-anak buah yang kemudian tiba-tiba ikut-ikutan dalam wilayah ini, bahkan ikut mengancam Habib Bahar. Itu sama saja dengan TNI mengancam sipil, dan tidak boleh sebenarnya. Jadi harus diperingatkan TNI yang mengancam itu. Kenapa? Karena sama saja dengan mengundang TNI dalam konflik yang sesungguhnya, bukan konflik seperti mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hanya berhadapan dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik yang berbeda pandangan, berbeda haluan, berbeda kelompok, berbeda grup. Itu saja persoalannya. Tapi kalau satu alur dengan grup, walaupun mau maki, mau apa, dibiarkan saja ya. Sekali lagi Sobat Era sekalian, ya adillah, adillah kau pemimpin. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung berlangsung terus-menerus seperti ini, tapi imbauannya adalah ya barangkali introspeksi lah kedua belah pihak ya. Saya juga introspeksi, ikut introspeksi lah ya sama-sama. Artinya tetap kita menjalin kekritisan, tetapi menghina tidak boleh. Tapi kritis juga boleh. Jadi silahkan, misalnya ini kan wilayah ini, silahkan ini ada statement Jenderal Dudung, ada penafsiran dari pelapor tadi, siapa namanya, Husin Sihab apa, kemudian ada interpretasi dari Habib Bahar, ya sah-sah saja. Kan yang kita underlining adalah pernyataan pejabat publik. Dan tidak boleh juga kita mengatasnamakan pejabat publik yang bersangkutan seolah-olah tafsir itulah yang benar. Dan lagi pula dalam hal demokrasi seperti ini tidak mencari siapa yang benar tafsirnya. Yang benar adalah semua orang boleh mengemukakan pendapatnya, boleh mengkritik karena itu adalah fungsi kewarganegaraan. Dan pejabat publiknya tidak boleh marah, apalagi melibatkan anak buah misalnya, dan saya yakin itu tidak ya. Karena saya kira by inisiatif anak buahnya sendiri yang tiba-tiba membuat video mengancam itu, dan kemudian diviralkan lagi ya oleh pendukung-pendukung pemerintahan misalnya. Jadi sekali lagi, tabayun juga bagus. Seperti yang dikatakan Habibur Rahman. Habib juga tapi bukan Habib seperti Habib, dua Habib ini, tapi Habibur Rahman namanya. Mudah-mudahan dengan tabayun itu, dengan bertemu ya, saling memahami posisi masing-masing, tidak perlu rekonsiliasi, karena kalau berbeda pandangan, berbeda sikap ya tidak perlu juga disama-samakan, tapi yang jelas sama-sama menjunjung konstitusi, demokrasi dan peran masing-masing. Satu sebagai pejabat publik dan satu sebagai ulama. Non-state actor, satu aktor negara dan satunya non-state actor. Ya mudah-mudahan lah ya, semuanya baik-baik saja, tidak ditindaklanjuti, tidak perlu ditindaklanjuti, apalagi sampai kemudian penegak hukum mendengarkan provokasi-provokasi dari masyarakat agar dilakukan penangkapan-penangkapan. Lama-lama penjara penuh dengan orang yang kritis, bukan dengan para pencoleng atau koruptor. Itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Cia.